1. Perkenalkan, nama saya Intan Raini, nomor absen 12 dari kelas 9G. Perkenalkan, nama saya Lutfidina Arianti dari kelas 9G, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Kalusar Junitias, kelas 9G, absen 10. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Maulidiani, kelas 9G, absen 4. Perkenalkan, nama saya Nanda Ismi Haula dari kelas 9G, nomor absen 24. Pembelajaran tatap muka sebelum masa pandemi. Pembelajaran tatap muka harus direncanakan secara khusus berdasarkan kaidah-kaidah pengembangan bahan ajar dan standar proses dalam penerapannya. Pada pembelajaran tatap muka, kemampuan mengajar pengajar sangat menentukan. Misalnya, penguasaan konsep materi pelajaran dan lingkungan tempat belajar. Konsep materi pelajaran dan lingkungan tempat belajar sesuai dengan kondisi peserta didik melalui model-model tertentu. Metode pembelajaran tatap muka atau yang biasa dinamakan dengan face-to-face learning dengan tujuan untuk memperluas wawasan kependidikan dan menstimulasi kreativitas dalam belajar mengajar. Tapi setelah keadaan pandemi, pemerintah hanya mengizinkan pembelajaran tatap muka dilakukan pada daerah yang termasuk zona hijau. Pembelajaran secara daring setelah pandemi COVID-19 terus mewabah. Situasi ini berdampak pada beberapa kebijakan, termasuk pada pola pembelajaran, mekanisme, administrasi, dan sistem komunikasi atau pertemuan individu. Menyikapi kasus dan fenomena serta kebijakan pemerintah, tentunya dunia pendidikan mulai berbenah pada pembelajaran online bagi peserta didiknya, yaitu sistem pembelajaran daring atau dalam jaringan. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Kebijakan institusi pendidikan membatasi pembelajaran tanpa tatap muka dan menggantinya dengan belajar secara daring atau online guna mencegah penularan coronavirus disease atau COVID-19 di masa pandemi. Pada zaman sekarang ini, ada perubahan sosial yang berjalan secara cepat dan ada juga yang berjalan secara lambat dan sangat berpengaruh pada pendidikan. Misalnya, dengan bertambahnya jumlah penduduk yang cepat, maka perlu disediakan sekolah untuk menampung siswa tersebut. Masyarakat tersebut sangat membutuhkan pendidikan tersebut guna untuk mencapai tujuan dan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan zaman. Perubahan sosial terjadi karena beberapa faktor, diantaranya komunikasi, cara dan pola berpikir masyarakat, faktor internal seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi. Faktor pendorong sosial budaya seperti penjelasan di atas. 1. Perkembangan teknologi semakin maju dan pesat. 2. Sistem pembelajaran yang semakin maju. 3. Sistem informasi dan komunikasi maju pesat serta mengikuti perkembangan zaman. Faktor penghambat sosial budaya seperti penjelasan di atas. 1. Masih ada siswa yang tidak mempunyai handphone. 2. Ada beberapa siswa yang tidak